sini. Kalau perlu kami bawa ponco juga kami. Jadi berkemah kami di sini. Oke ya Pak ya? Ya, sampaikan Pak. Ya. Ini dengan siapa? Kita PA juga. Suara. Makanya saya hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama Bapak Kabid Humas, ingin menjelaskan biar berita ini tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas hanya kesalahpahaman, di mana setelah ketemu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Begitu dari saya. Terima kasih. Pak, izin Pak, ini kan tadi kalau penjelasannya bahwasanya Pak Mayor itu kan datang atas pribadi gitu kan Pak. Kenapa kira-kira kok sampai puluhan orang? Nah itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya masyarakat gitu. Itu gimana Pak keterangannya soal itu? Apakah memang ada pengerahan khusus atau seperti apa Pak? Dari Pak Mayornya. Kalau ini kan cerita pribadi tadi Pak. Kalau misalnya itu pertama, yang kedua kalau misalnya itu pribadi, artinya kan ada kesalahan di situ dan apakah Kodam nanti akan ada memberikan sanksi terkait itu gitu Pak? Karena akibat kedatangan itu muncul kan akhirnya stigma bahwasannya terjadi gesekan gitu, itu seperti apa? Baik, ya itu makanya. Jadi kedatangan itu kan kita namanya di sini kan solid ya. Jadi mau datang 1 orang, 10 orang, menurut saya bukan menjadikan wah ini suatu hal yang negatif seperti itu. Memang dia pribadi tapi istilahnya juga menjadi penasihat hukum dari pihak keluarga. Nah, sebenarnya mereka yang menanyakan surat. Memang kebetulan mereka membawa teman-temannya lah, tapi bukan berarti untuk menyerang gitu loh. Ya hanya datang ke sini ya kan biasa aja. Ya kayak gini saya tanya dengan wartawan, ada 20 orang mau apa ini, mau demo kan enggak juga. Ya, kita jangan melihat langsung, oh kalau datang banyak pasti ada terjadi sesuatu, enggak. Preman, sipil, kemudian ada juga polisi militer, kemudian ada juga personel POT dan beberapa personel berseragam lengkap lainnya. Total itu hampir 40 orang. Artinya jumlah ini kan tidak begitu saja spontanitas ikut begitu. Artinya ada kemungkinan diajak begitu. Oh, jadi kalaupun di luar personil itu ada, ya sama namanya ada, oh ada tentara, ada apa kan? Semua orang mengantisipasi. Takutnya ada permasalahan apa. Jadi kalau namanya Intelkom itu tanpa diminta, kalau memang ada suatu kegiatan yang sekiranya ada sesuatu, ya mereka otomatis datang gitu, bukan direncanakan. Contohnya di sini ada keributan, pasti itu tanpa diminta orang Intel, POM, polisi pasti sudah mengantisipasi gitu. Termasuk membawa senjata gitu. Kalau senjata itu ya tergantung perlengkapan. Kalau emangnya perlengkapannya pakaian dinas, ya bersenjata. Kalau dia tidak perlengkapan pakaian dinas, tidak bersenjata. Tadi sepertinya ada yang membawa senjata tidak berpakaian dinas. Dan juga ada bahasa-bahasa apa Pak? Umpatan matian kira-kira saat datang. Jadi rekan-rekan terkait dengan esensi ya, sekali lagi kita yang ingin kita sampaikan bahwa esensi proses penegakan hukum Kodam 1 Bukit Barisan itu tetap mempercayakannya kepada kita. Ini prosesnya, ya, proses yang dijalankan oleh ARH terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya itu. Kodam 1 itu berkomitmen untuk melakukan proses penegakan hukum itu kepada kepolisian. Yang ingin kita clearkan adalah bahwa kesalahpahaman ini yang kemudian oleh rekan-rekan barangkali oleh teman-teman media tidak terkonfirmasi dengan baik, ini yang kami sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah kesalahpahaman. Tolong digarisbawahi, ini adalah kesalahpahaman terkait dengan esensi proses hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Kapendam, itu semuanya sudah berjalan dan saat ini sedang berjalan. Coba Kedatangan mereka itu tidak ada kaitannya dengan istilah kata pengerahan personil, tidak ada. Dan setelah ketemu ya cair, terjawab gitu loh, seperti apa prosesnya yang ditanyakan oleh pihak dari keluarga Hasibuan ini, sejauh mana proses penangguhan itu ditindaklanjuti. Setelah dijelaskan ya sudah terjawab. Makanya setelah surat hard copy-nya kita terima, kemudian pertimbangan dari Polrestabes
bisa ditangguhkan ya selesai. Jadi tidak ada istilahnya Pumdam membawa pasukan untuk menggeruduk, nggak ada. Itu harus kita clearkan di sini. Itu saja, terima kasih. Kemudian Pak, tadi kan itu dijelaskan bahwa kedatangan Muhammad Hasibuan tadi itu atas nama pribadi. Kemudian kenapa dia datang atas nama pribadi tapi pengajuan penangguhan penahanannya itu atas nama Pumdam? Nah, jadi begini, jadi kan dia atas nama pribadi termasuk penasehat keluarga. Nah, karena dia di bawah naungan Pumdam, bermohon Mayor ini kepada pimpinan. Jadi sebagai salah satu penasehat keluarga dari pihak Hasibuan ini, seperti itu. Artinya dibenarkan Pak, seperti itu, mekanisme seperti itu. Urusan pribadi tapi kodam pribadi yang pasang badan itu. Bukan pasang badan, artinya kan si Hasibuan ini selain keluarga juga sebagai penasihat hukum. Nah, penasihat hukum dari keluarga. Sementara induknya dari penasihat hukum Pak Hasibuan ini kan Pumdam. Otomatis kalau dia bertindak untuk membantu keluarga, dia harus minta izin oleh Kabid Humas Polda. Jadi benar ya untuk kejadian yang tadi pagi itu tidak ada penggerudukan ya. Memang anggota Pumdam datang kebetulan, dia bersama beberapa orang datang ke sini, dan itu juga untuk bertemu dengan pihak dari reskrim. Nah, intinya dari pihak keluarga yang Mayor Hasibuan ini ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya, mereka memahami bahwa surat itu baru diterima per hari ini jam 2 siang. Nah, proses itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes. Kemudian penangguhan itu bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak ada dari personil kami yang datang ke sini menggeruduk atau masuk ke dalam. Jangan sampai berita yang beredar di luar seolah-olah TNI sama Polri tidak solid atau tidak kompak atau sebagai atasannya. Nah, bentuk izinnya itu diberikan surat penangguhan itu. Karena kalau beliau yang menuliskan surat penangguhan itu bukan kapasitasnya, karena dia bagian dari Pumdam. Nah, jadi pengacara keluarga termasuk keluarga itu. Demikian. Jadi Pumdam itu berkoordinasi sekali lagi berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan proses yang ada. Nah, kebetulan si Dedi Hasibuan atau Mayor Dedi Hasibuan ini adalah juga bagian dari keluarga ARH, keluarga ARH. Jadi sekali lagi bahwa penekanan kita ini kesalahpahaman personal. Ya, sekali lagi ini kesalahpahaman personal antara Mayor Dedi Hasibuan terkait dengan mekanisme ataupun proses daripada ARH yang statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk alasan penangguhannya sendiri itu apa itu, Pak? Yang mana? Tentu kan penyidik lah. Kalau yang itu penyidik punya aturan tersendiri, punya SOP yang tersendiri. Kira-kira begitu.